Ya, seperti telah dijadwalkan oleh Prodi pada hari ini pukul 10 kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan ujian proposal penelitian dengan judul pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik dan sifat kimia mie basah yang disusun oleh mahasiswa atas nama Priscilla Reni Anggraini Frahesti dengan nomor mahasiswa 2018-33034. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Reni. Reni sudah siap melaksanakan ujian? Bu Purna. Sudah siap? Sudah. Ya. Reni sehat ya hari ini, sehingga nanti harapannya bisa melaksanakan ujian sampai tuntas. Begitu ya? Ya, Bu Purna. Baik. Baik, ujian pada pagi hari ini nanti akan kita bagi dalam dua agenda utama. Yang pertama adalah agenda pemaparan isi proposal. Nanti kepada Saudara Reni dipersilakan untuk mempresentasikan kurang lebih sekitar 15 menit hal-hal utama atau hal-hal pokok dan acara diskusi. Untuk itu, sekarang layar dan waktu saya serahkan kepada Saudara Reni untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Bu Purna. Selamat pagi Bu Sinta, Bu Purna, dan Pak Dokter, serta teman-teman. Pagi ini saya akan seminar proposal penelitian saya tentang pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik dan sifat kimia mie basah. Untuk latar belakangnya, konsumen dewasa ini membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Sistem ketahanan pangan saat ini menyatakan rendahnya tingkat penganegaragaman pangan di mana mayoritas masyarakat masih menggantungkan beras sebagai sumber pangan utama. Nah, di Indonesia ini nasi merupakan makanan pokok yang masih sering dikonsumsi. Selain itu, mie sebagai alternatif pengganti karbohidrat sangat populer dan digemari oleh semua kalangan masyarakat, dikarenakan mie tergolong makanan siap saji yang memiliki rasa yang bervariasi dan gurih. Jenis mie yang biasa sering dikonsumsi seperti mie kering, mie basah, dan mie instan. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 3,8% penduduk Indonesia lebih dari sama dengan 10 tahun mengkonsumsi mie basah. Lalu hasil Riskesdas 2018 menyebutkan bahwa di Indonesia proporsi kebiasaan konsumsi makanan sebanyak 1-6 kali per minggu pada usia lebih dari 3 tahun, yaitu 58,5%. Nah, tingginya angka tersebut sejalan dengan data World Instant Noodle Association tahun 2020 yang menyebutkan bahwa konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 12,640 miliar. Nah, mie basah ini memiliki kandungan serat dan protein yang masih kurang, yaitu serat 0,1 gram dalam 100 gram dan protein 0,6 gram dalam 100 gram. Nah, sumber serat bisa didapatkan dari berbagai jenis bahan makanan seperti serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan. Nah, ubi jalar merupakan salah satu sumber karbohidrat dan serat pangan dengan kandungan total 3 gram per 100 gram. Ubi jalar ungu ini memiliki kandungan serat yang tinggi termasuk tepung ubi jalar gram. Lalu salah satu sumber protein yang dapat ditambahkan yaitu biji chia. Menurut USDA, dalam 100 gram biji chia terdapat 16,54 gram protein. Protein yang terkandung dalam biji chia ditemukan dalam jumlah yang cukup tinggi dibanding jenis biji-bijian lainnya. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti ingin menguji pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik dan sifat kimia mie basah. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan tepung biji chia
pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik mie basah. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap sifat kimia mie basah. Lalu untuk tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik dan sifat kimia mie basah. Lalu tujuan khususnya itu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap warna, aroma, tekstur, cita rasa, dan overall mie basah. Lalu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap kadar air, abu, protein, karbohidrat, dan serat mie basah. Untuk manfaatnya bagi institusi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi prodi gizi, serta menjadi bahan bacaan di Perpustakaan Stikes Pantirapi Yogyakarta dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain. Lalu untuk bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman dan pengetahuan baru tentang pemanfaatan biji chia sebagai bahan tambahan pembuatan mie basah dengan tepung ubi jalar ungu. Lalu dapat mengetahui tingkat kesukaan mie basah, tepung ubi jalar ungu dengan penambahan tepung biji chia. Lalu bagi masyarakat, mengembangkan tepung biji chia menjadi suatu produk makanan sehat dan mengetahui bagaimana cara pembuatan mie basah tepung ubi jalar ungu dengan penambahan tepung biji chia. Lalu untuk bab 2-nya, tinjauan teorinya, mie basah adalah mie mentah yang mengalami proses perebusan di dalam air mendidih lebih dahulu sebelum dipasarkan. Jenis mie ini memiliki kadar air sekitar 52%. Lalu untuk ubi jalar ungu, salah satu sumber karbohidrat, provitamin A, vitamin C, mineral, serat, dan antosianin. Lalu tepung ubi jalar ungu memiliki kandungan serat 12,9 gram per 100 gram. Untuk biji chia merupakan salah satu bahan alami yang berpotensi sebagai alternatif pengembangan produk pangan fungsional dan memiliki dampak kesehatan yang positif. Kandungan kimia biji chia terdiri dari protein 16,54 gram. Lalu untuk serat merupakan komponen karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, tetapi dapat dicerna oleh mikrobakteri pencernaan. Lalu untuk protein merupakan komponen makro, molekul utama yang dibutuhkan makhluk hidup yang berfungsi untuk sintesis protein baru sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu untuk mutu organoleptik merupakan suatu penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia, mengenai warna, aroma, rasa, tekstur suatu produk makanan, minuman, ataupun obat. Untuk kerangka teorinya, dari bahan ubi jalar ungu yang memiliki kandungan sumber karbohidrat, indeks glikemik rendah, kadar antosianin tinggi, vitamin A, C, B1, dan riboflavin tinggi, sumber mineral dan tinggi serat, akan diolah menjadi tepung ubi jalar ungu. Lalu untuk biji chia yang memiliki kandungan gizi tinggi, protein tinggi, serat, sumber omega 3, vitamin B, sumber mineral, akan diolah menjadi tepung biji chia. Lalu kedua bahan tersebut dijadikan satu untuk dibuat mie basah ubi jalar ungu yang akan dinilai kandungan gizinya dan mutu organoleptiknya. Untuk kerangka konsepnya, variabel independennya itu formulasi penambahan tepung biji chia terhadap campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu pada mie basah. Lalu variabel independennya mie basah penambahan tepung biji chia terhadap campuran tepung terigu yang akan diuji karakteristik sainsnya dan karakteristik kimiawinya. Untuk hipotesisnya, mutu organoleptiknya H0 tidak terdapat pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik mie basah. Pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik mie basah. Lalu sifat kimianya itu H0 tidak terdapat pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap sifat kimia mie basah. Lalu Ha-nya terdapat pengaruh penambahan tepung biji chia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu terhadap sifat kimia mie basah. Untuk bab 3-nya, metode penelitian. Desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan metode RAL, 1 kontrol, 3 perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Pada penelitian ini, tepung terigu akan digunakan pada pembuatan mie basah sebanyak 70%, sedangkan 30%-nya merupakan campuran antara tepung ubi jalar ungu dan tepung biji chia dengan proporsi yang berbeda-beda.
Lalu tempat dan waktu penelitiannya, pengujian mutu organoleptik ini basa dilakukan di laboratorium gizi kuliner, stikes pampirapi, lalu pengujian kadar air dan kadar abu di laboratorium kimia stikes pampirapi Yogyakarta, uji kadar protein, kadar karbohidrat dan serat di laboratorium Cemix Pratama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2020. Untuk variabel penelitiannya, variabel independennya yaitu proporsi penambahan tepung ubi jalar ungu sebanyak 15%, 20%, 25%, dan tepung biji chia sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Untuk variabel independennya, pengujian mutu organoleptik dan sifat kimia, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar karbohidrat, dan kadar serat. Untuk definisi operasionalnya sebagai berikut, ada substitusi tepung ubi jalar ungu, penambahan tepung biji chia dengan skala data rasio, lalu mutu organoleptik meliputi warna, aroma, tekstur, cita rasa, overall dengan skala ordinal, lalu ada kandungan, ada sifat kimia yaitu kadar air, kadar abu, protein, kadar karbohidrat, dan kadar serat. Untuk alat dan bahan pembuatan mie basahnya sebagai berikut. Lalu untuk formulasi penelitiannya, ada tepung terigu, tepung ubi jalar ungu, tepung biji chia, tapioka, garam dapur, soda abu, telur ayam, air, dan minyak goreng. Untuk cara pembuatannya sebagai berikut, bahan-bahan ditimbang, dicampur, lalu dilakukan pengulenan, nanti adonan yang sudah kalis diistirahatkan, ditipiskan, dicetak, lalu dipotong. Jika sudah, nanti akan ditaburkan dengan tepung terigu, direbus, dan didinginkan menjadi mie basah yang sudah matang. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya, uji mutu organoleptiknya menggunakan uji hedonic scale test berupa pengisian lembar kuesioner. Metode pengujian kesukaan yang dilakukan adalah scoring different, pengamatan dengan menggunakan tingkat kesukaan terhadap warna, rasa, aroma, tekstur, rasa, dan overall. Pengujian mutu organoleptik ini dilakukan kepada 30 panelis yang tidak terlatih. Lalu untuk uji laboratoriumnya meliputi kadar air, kadar abu, protein, karbohidrat, dan serat. Untuk etika penelitiannya, supaya proses penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, untuk menjamin keselamatan subjek penelitian, maka akan diajukan permohonan etika clearance ke Komite Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Untuk analisis datanya, pada penelitian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Pada penelitian ini, jenis uji yang dilakukan adalah uji normalitas data terlebih dahulu. Jika data normal, maka akan dianalisis dengan ANOVA. Lalu jika data diperoleh dengan nilai P kurang dari 0,05, maka dilanjutkan menggunakan uji Duncan. Nah, seluruh hasil analisis menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Jika diketahui data tidak berdistribusi normal, maka data akan diuji menggunakan non-parametric test, yaitu uji Kruskal-Wallis yang dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut lampiran dari sekian dan terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Purna. Baik, terima kasih Reni untuk presentasinya. Tempat saya agak putus-putus, apakah di tempatnya Pak Rian dan Bu Sinta juga sama atau hanya saya sendiri ya? Saya aman, Bu. Oh, iya. Di tempat saya juga putus. Kalau Pak Rian bagaimana nih yang sama-sama di kampus? Iya. Putus. Iya, ini koneksinya tidak stabil ya. Reni posisi di mana? Di SCL, Ibu.
Sinyalnya cukup baguskah? Suara Bu Purna terdengar dengan jelas. Oke, ya, karena justru saya tadi yang putus-putus. Baik, semoga ke depan tidak ada kendala pada saat kita berdiskusi. Oke, ya nggak sampai 15 menit sudah selesai presentasinya. Kita masuk ke bagian kedua, ya, Reni, di bagian diskusi. Nanti kami tim penguji akan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik yang sifatnya informatif maupun pertanyaan-pertanyaan untuk memverifikasi atau juga untuk memberikan masukan-masukan dengan harapan nanti Reni semakin memahami penelitian yang akan dilakukan akan sesuai dengan apa namanya standar atau sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh institusi ini seperti yang tercantum di dalam pedoman. Baik, mohon izin Pak Rian dan Bu Sinta, saya akan mengawali diskusi ini dengan memberikan pertanyaan ataupun mungkin nanti apa informasi-informasi yang perlu saya klarifikasi dari Reni. Gitu ya, nanti bisa dilanjutkan anggota tim penguji. Baik, Reni, kita awali dari judul gitu. Seperti kita ketahui untuk judul, untuk karya-karya yang sifatnya non-fiksi, judul itu memang harus menggambarkan isi, gitu ya. Beda kalau fiksi itu judulnya boleh multi interpretasi begitu ya, misalnya Kabut Sutra Ungu begitu ya, itu ya enggak tahu itu maksudnya apa gitu, karena mungkin karena itu karya sastra. Tetapi kita ketika bicara tentang skripsi, judul itu harus betul-betul menggambarkan apa yang ada di dalam naskah itu begitu. Nah, kita lihat bersama-sama. Kalau Reni menuliskan judul seperti ini, pengaruh penambahan tepung biji sia pada campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu. Kalau saya selaku pembaca membayangkan bahwa ada campuran tepung ubi jalar dan tepung ubi ungu. Itu substansi X ya. Substansi X itu campuran tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu. Kemudian Reni akan menambahkan tepung biji sia gitu. Lalu itu dibuat mie gitu. Apakah seperti itu yang ada di dalam gambaran penelitiannya Reni? Iya, Ibu. Jadi ada bahan campuran antara tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu ya? Iya. Campurannya berapa antara tepung ubi jalar ungu dan tepung terigu itu? Kalau nyampur itu kan mestinya ada formulanya ya. Reni melihat ke siapa? Fokus ke depan saja. Ya. Masih di ya. Terigunya sebanyak 70%, lalu terigunya itu 15, 20 sama 25, Ibu. Suara saya apakah terdengar, Bu Purna? Bu Purna? Ada saat di mana suaramu nggak terdengar, habis itu ya. Untuk tepung terigunya itu dia perlakuannya itu sebanyak 70 gram semua, namun untuk ubi jalar ungunya itu ada 25, 20, dan 15, Bu. Lalu sisanya biji chia, Bu. Iya. Nah, itu artinya begini, artinya bahwa campuran terigu dan tepung ubi jalar ungu itu beda-beda ya, itu bukan hanya satu bahan. Karena kalau hanya melihat judulnya ini kan ada bahan namanya campuran terigu dan tepung ubi jalar gitu loh. Habis itu kamu menemukan begitu. Tapi setelah saya tanya ternyata tidak berupa campuran tepung dulu, tetapi itu ya formula bareng-bareng begitu. Gitu kan. Di mana ya terigunya beda-beda, tepung ubi jalarnya beda-beda, terigunya yang tetap, lalu sianya yang berbeda-beda. Ya.
Jadi kalau tidak dijelaskan seperti tadi, orang itu tidak mendapatkan gambaran apa yang dimaksud campuran terigu dan tepung ubi jalar. Karena ada yang namanya tepung komposit. Ya, tepung komposit itu ya tepung yang formulanya sudah pasti terdiri atas campuran macam-macam tepung. Ya boleh apa saja begitu. Tapi kalau ini kan tidak, terigunya X, lalu tepung ubi jalarnya ABC, lalu sianya DEF, begitu kan. Jadi substansi atau bahan dasarnya itu bukan campuran terigu dan tepung ubi jalar, tetapi bahan dasarnya terigu, baru ditambahkan ubi jalar dan sia yang berbeda-beda. Gitu. Begitu ya? Iya, Bu. Ya, coba nanti judul ini bisa dianalisis lagi apakah harus seperti ini, harus menyebutkan campuran terigu dan tepung ubi jalar, ataukah kamu membuat formulasi mie yang terdiri atas 3 bahan itu, gitu. Gitu nggih? Iya, Bu. Bisa paham yang dimaksud Bu Purna? Paham, Bu. Oke. Baik. Kemudian tadi pada saat presentasi Reni sudah menyampaikan latar belakangnya. Nah, sekarang kita lihat karena latar belakang ini menjadi penentu penelitian itu perlu atau tidak. Penelitian itu sudah pas atau belum gitu. Ya, tadi Reni kan memberi penekanan pada minyak gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Kenapa Reni merasa minyak itu perlu diperbaiki? Apakah selama ini minyak itu jelek begitu? Enggak, Bu. Minyak nggak jelek, cuman kandungan gizi tertentunya masih kurang. Kalau misalnya, apakah ada orang yang hanya makan mie kalau saya sih sukanya mie-nya tak tambah sayur, tak tambah telur, tak tambah bakso. Toh akhirnya yang masuk juga komplit. Kenapa mie-nya yang harus diutak-atik? Karena kadang ada orang juga yang makan mie nggak pakai Bu, pelengkap seperti itu, Bu. Putus-putus, Reni. Sekarang apakah terdengar, Bu Purna? Ya, sudah. Karena terkadang masih terdapat orang yang makan mie itu nggak pakai pelengkap, Bu. Masih hanya mie-nya saja. Ada datanya? Belum, Ibu. Ya, artinya kita tidak boleh mendasari suatu penelitian itu berdasarkan praduga. Ya. Nah, kalau kalau katakanlah nanti Reni berhasil mengembangkan mie yang menurut Reni gizinya lebih baik, terus itu sasarannya untuk siapa? Untuk masyarakat umum, Ibu. Untuk masyarakat umum. Masyarakat umum merasa perlu untuk itu? Masyarakat umum yang memperhatikan kesehatan tadi, Bu, yang saya bilang di latar belakang tadi. Di mana? Di awal. Di bagian mana? Yang saya bilang konsumen dewasa ini membutuhkan makanan dengan nilai gizi yang sehat. Dulu enggak ya? Dulu konsumen enggak perlu makanan dengan nilai gizi yang sehat ya? Bagaimana, Bu Purna? Kamu kan menyebut konsumen dewasa ini membutuhkan makanan yang dengan nilai gizi yang sehat. Nilai gizi yang sehat itu yang seperti apa? Kalau kamu bilang dewasa ini membutuhkan apa dulu juga tidak membutuhkan makanan yang sehat? Apa kelak juga tidak membutuhkan makanan yang sehat? Gitu loh. Jadi pilihan kata-kata yang dituliskan dalam suatu karya ilmiah itu semuanya harus ada maknanya. Ya. Syukur-syukur dan memang seharusnya dilandasi adanya data. Maka saya tanya, repot-repot mengembangkan produk ini sebetulnya untuk mengatasi masalah apa toh Reni? Bisa untuk
karena dia ada kandungan seratnya itu dia bisa mengatasi hiperkolesterol lalu penyakit kardiovaskuler, Ibu. Ada datanya di Indonesia bagaimana penyakit-penyakit tersebut dalam katakanlah dalam data yang memprihatinkan, bisa nggak mencari data seperti itu? Bisa, Ibu. Bisa saya cari. Ya, artinya bahwa harus ada masalah gizi yang harus kamu tangani. Tidak sekedar saya buat produk terserah deh nanti masyarakat yang sadar makan, enggak ya enggak apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ke situ. Tadi produk yang kamu kembangkan itu terutama bisa mengatasi masalah apa menurutmu? Hiperkolesterolemia sama penyakit kardiovaskular bisa sih, Bu, karena kedua bahan tersebut kandungan Putus lagi ya? Sekarang terdengar, Bu Purna? Iya, tadi putus-putus nih. Sekarang terdengar jelas. Iya, oke. Saya ulang, Bu Purna, lebih bisa mengatasi penyakit hiperkolesterolemia dan penyakit kardiovaskuler juga bisa karena keduanya itu mengandung antioksidan, Bu, yang bisa menangkal radikal bebas. Fokusnya antioksidan. Fokus produkmu itu nanti kaya antioksidan atau kaya serat atau kaya protein? Serat dan protein, Bu. Antioksidan enggak? Enggak. Oke. Kalau kaya serat dan kaya protein, masalah gizi apa yang akan kamu atasi? Ini, Bu, obesitas. Obesitas. Iya. Artinya kalau obesitas itu nanti kaitannya kan berarti makanannya mestinya rendah kalori ya. Iya, Bu. Rendah kalori tapi tinggi protein. Iya. Oke, kalau masalah obesitas, prevalensi lalu produk yang akhirnya kamu kembangkan itu tadi kira-kira bisa untuk mengatasi obesitas dengan tadi parameternya adalah rendah kalori, gitu ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu akan lebih baik kalau kamu memunculkan dulu bahwa memang ada masalah obesitas yang real di masyarakat Indonesia. Datanya seberapa, dampaknya bagaimana. Nah, obesitas lalu kesulitannya apa toh orang itu kalau mau lepas dari obesitas itu kesulitannya apa? Mungkin pilihan makanannya tidak beragam. Maka diperlukan inovasi makanan-makanan yang bisa mendukung diet mengatasi obesitas. Yang seperti apa dietnya? Nah, sebutkan ya. Tadi tinggi serat, rendah lemak, rendah kalori gitu. Nah, baru kamu bisa masuk ke mie. Bukan ke mie-nya dulu, mie-nya baik-baik saja. Wong sampai sekarang menjadi makanan favorit kok. Ya kan? Iya, Bu. Bahkan makin banyak orang yang makan mie tanpa kita aneh-aneh itu tadi. Gitu. Jadi artinya ketika kamu mempunyai effort besar melakukan penelitian itu, ada yang mendasarinya. Ada yang memang membutuhkan makanan-makanan dengan karakteristik seperti kamu sebutkan tadi. Paham? Yang Bu Purna sampaikan. Paham, Oke, Bu. jadi kita sepakat di sini untuk mengatasi obesitas ya. Iya, Bu. Maka itu nanti harus dimunculkan di latar belakang sebagai yang utama. Itu. Oke. Lalu ya. Maka sudah saya catat di latar belakang ini penelitian itu hendaknya beranjak dari masalah gizi yang real ada di masyarakat, entah dunia, entah Indonesia, entah lokal Jogja boleh ya, tetapi jelas ada masalah gizi yang itu diperkuat dengan data-data yang nyata, data-data yang akurat. Datanya bisa dari Riskesdas, bisa dari Dinas Kesehatan, bisa dari mana saja, gitu ya. Bukan asumsi, bukan asumsi. Kemudian di halaman 2 itu di bagian paling bawah juga Reni menuliskan berdasarkan dengan pernyataan di atas
peneliti ingin menguji. Penelitian itu juga bukan berasal dari keinginan seseorang. Ya. Kalau itu namanya nanti suka-suka, coba-coba begitu. Tetapi harus beranjak dari bahwa memang ada masalah yang harus dipecahkan. Nah, pemecahannya melalui kaidah-kaidah ilmiah yang disebut sebagai penelitian. Ya, begitu ya, nanti runtutannya bahwa ada kasus atau ada masalah real yaitu obesitas, datanya seperti apa, dampaknya seperti apa, lalu ada bahan makanan yang sebetulnya bisa menjadi alternatif untuk intervensi gizi obesitas. Gitu. Itu Reni di belakang. Ya, Bu Purna. Baik, sekarang kita ke rumusan masalah. Ya. Reni memilih merumuskan masalahnya dengan kata bagaimana, gitu ya. Kalau kita ditanya bagaimana pengaruh titik-titik itu jawabannya kira-kira bagaimana, Reni? Jawabannya diawali dengan kata apa? Lebih kayak ke penjelasan gitu, Bu. Misalnya kalau ada orang menanyakan seperti yang kamu tuliskan di sini, bagaimana pengaruh penambahan tepung biji sia pada campuran tepung terigu dan ubi jalar ungu terhadap mutu organoleptik MIPASA? Itu kira-kira jawabannya bagaimana? Spontan. Pengaruhnya adalah, Nah, itu ya. Jadi menyebutkan pengaruh penambahan tepung biji sia pada organoleptik adalah kan gitu. Nah, sekarang coba kamu cek jawaban yang kamu usulkan sebagai jawaban sementara, rumusannya bagaimana? Dilihat di mana? di hipotesis, Bu. Harusnya apakah ada, Bu? Nah, berarti harus ada kesinambungan antara rumusan masalah dengan hipotesis, termasuk pemilihan kata tanyanya, ya. Iya, Bu. Nah, ini yang dipilih rumusan masalahnya atau rumusan hipotesisnya? Yang dipilih, Bu. Artinya yang harus disesuaikan yang mana? Rumusan masalahnya atau hipotesisnya? Hipotesisnya, ya, Bu. Hipotesisnya yang disesuaikan? Ya, jadi apakah ada pengaruh? Bukan bagaimana, Bu? Berarti yang disesuaikan rumusan masalahnya. Oh iya, Bu, maksud saya seperti itu. Ya. Jadi apakah ada pengaruh atau apakah penambahan biji sia ini berpengaruh, gitu kan ya? Iya, Bu. Oke, saya tidak akan memberikan atau mengulik mengenai tujuan dan manfaat. Saya kira itu nanti disesuaikan dengan rumusan masalahnya ya. Kita sekarang ke tinjauan pustaka, tinjauan teori. Oh ya, supaya membantu Reni di latar belakang tadi berarti supaya rumusan masalahnya itu gayut begitu dengan apa tadi? Maaf, Bu Purna terputus. Bisa diulang? Ya, supaya nanti Reni bisa konkret mengadakan perbaikan atas proposal penelitiannya, antara latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan itu kan harus gayut ya, harus alurnya jelas, saling sinambung dan logis. Ya, tadi berarti di latar belakang Reni harus mengubahnya dengan mengawali dengan tentang apa dulu? Tentang penyakit, Ibu, obesitas. Obesitas, data-datanya, prevalensinya, apalagi kira-kira yang dibutuhkan di situ? Asupan zat gizinya baru nanti ke produknya. Ya, jadi dampaknya juga perlu loh ya, dampak bagi orang yang mengalami obesitas, lalu bagaimana mengatasinya. Mengatasinya kan caranya macam-macam, ada workout, exercise, mungkin ada farmakologis dengan obat-obatan, tapi itu kan bukan concern kita. Concern kita adalah pada intervensi gizi, pengaturan diet.
pada obesitas. Ya. Terus habis itu tentang Zat gizinya. zat gizinya, kebutuhan gizi ya. Dan itu dipenuhi dari makanan. Jadi perlu adanya alternatif, berbagai macam alternatif makanan yang sesuai untuk obesitas. Habis itu tentang apa? Tentang produknya, Bu, baruan. Tentang produknya atau tentang bahannya juga tidak apa-apa. Ya. Yang atau kalau nanti masih sudah dimunculkan bahwa Indonesia kaya akan bahan-bahan yang tadi dimungkinkan untuk direkayasa, diolah menjadi produk yang bisa untuk mengatasi obesitas. Karena apa tadi? Kaya serat, harus tinggi protein, harus rendah kalori misalnya, gitu ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Kita ke tinjauan pustaka. Jadi nanti ada satu bagian penting yang harus juga dimasukkan di tinjauan pustaka, yaitu tentang apa, Reni? Tentang penyakitnya obesitas itu, Bu. Tentang obesitas. Oke. Nah, di dalam tinjauan teori tentang obesitas itu semakin detail, semakin rinci mengenai tadi epidemiologinya, dampaknya, lalu bagaimana intervensi gizi yang diperlukan bagi penderita obesitas. Gitu ya. Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang yang sudah tertulis di sini kita mulai dari mie basah. Reni menuliskan tinjauan teori mie basah itu dari halaman hanya 1,5 halaman ya, hanya 1,5 halaman. Dan ini bicara tentang komposisi gizi. Komposisi gizi yang diacu terus terang saya bingung ini karena ada 3 macam. Saya awali dari yang di atas. Jenis mie basah ini memiliki kadar air sekitar 52%. Ketemu di situ, Reni? Ketemu, Bu. Ketemu. Kemudian di tabelnya, komposisi gizi mie basah airnya berapa, Reni? 80. 80. Artinya berapa persen seperti itu? 80%. 80% karena itu dalam 100 gram. Lalu di tabel 6, di tabel di halaman 6, kadar airnya berapa, Reni? Yang mentah maksimal 35, Bu. Yang matang minimal 9. Terus yang mau kamu acu yang mana nanti? Kalau ada 3 versi semacam ini. SNI-nya paling, Bu. SNI-nya? Ya. SNI. Oke, kalau SNI ini biasanya angkanya kan tidak fix ya. Artinya seperti tadi kadar air mie basah mentah minimal 9%. Kemudian kalau nanti misalnya mie-mu itu ternyata kadar airnya tadi seperti yang tertulis 80%. Kemudian ada sampel lain yang ternyata diukur 50%, lalu mana yang baik? Yang 50%. Kenapa alasannya? Lebih rendah, Bu. Ya, tapi kan sama-sama memenuhi SNI, karena SNI-nya hanya menuliskan minimal 9%. Ya, jadi ketika memilih pustaka itu tidak semuanya harus dimasukkan kok. Ya. Kamu pilih yang ya terserah sih nanti dasar pemilihannya apa. Artinya kita konsisten saja. Kalau memang apalagi data-datanya seperti ini kan beda-beda banget begitu ya. Jadi malah nggak bikin mencerahkan karena tinjauan teori itu mestinya akan menggait, meliding kamu untuk bisa melakukan penelitian dengan baik. Kalau seperti ini malah nggak jelas. Seperti kadar protein maksimal 35%. Berarti kalau proteinnya 1% juga menurut SNI baik. Padahal
kadar protein makanan 1% itu ya tidak bisa disebut tinggi protein kan? Seperti itu. Oke. Nah, dari teori mie basah seperti ini, apa yang bisa diambil oleh Reni sebagai kerangka teori dan nanti hipotesis? Isinya, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Kandungan gizinya. Oh, Ya, gimana? kandungan gizinya, Bu. Putus-putus ya, Reni. Kandungan gizinya. Kandungan gizinya itu nanti untuk menjawab pertanyaan yang mana? Untuk meliding menyusun hipotesis yang mana? Yang sifat kimia, Bu. Yang sifat kimia. Oke. Oke, yang sifat kimia, terutama ini protein dan air dan sebagainya ya. Lalu kalau untuk yang sensoris dengan tinjauan pustaka MI seperti ini, Reni bisa bisa dipandu oleh teori yang mana untuk bisa menyusun hipotesis tentang karakteristik sensoris MI? Masih kurang, Bu, pustakanya. Tidak ada menurut saya. Bukannya masih kurang, tapi sama sekali nggak ada. Karena di tinjauan teori mie basah ini, ya betul-betul kamu hanya menyebutkan komposisi gizi. Tidak ada yang meliding, memandu kamu untuk menyusun hipotesis karakteristik mie yang baik itu yang seperti apa. Itu. Kalau bicara Reni pasti pernah makan mie ya. Reni bisa mulai ya, mie yang baik, yang Reni sukai itu yang karakteristiknya seperti apa tuh? Yang elastis, tidak mudah putus. Elastis berarti bicara tentang Kelenturan. karakteristik apa? Fisik. Kalau elastis itu fisik, terutama dalam hal fisik itu kan ada apa misalnya ada ukur beban, ada juga kimia. Nah, kalau elastis itu karakteristik mutu apa? Mutu fisik. Iya, fisik yang apa? Menunjuk ke apa? Elastis kan berarti Kelenturan, Bu. Maaf, Bu Purna. kalau ditarik nggak putus gitu kan ya? Halo Reni? Bu Purna bisa diulang? Mohon maaf, Bu Purna. Ya, tadi kamu sebut elastisitas pada mie itu penting. Berarti itu terkait dengan karakteristik fisik, terutama apa yang jelas, apa namanya yang spesifik, apa karakteristik fisik apa elastis itu? Elastis dan tidak elastis itu seperti kalau kerupuk itu kan renyah, apa itu terkait dengan apa? Tekstur, Bu. Tekstur ya, terutama tekstur. Apalagi kalau bicara tentang mie yang menurut Reni baik. Tentang sifat fisiknya, Bu, atau Terserah. Kenyal, elastis, tidak mudah putus. Itu sih, Bu. Terus yang lain? Udah sih, Bu, itu yang saya tahu. Oke, terus kalau sensoris selain elastis tadi? Warnanya apa, Bu? Warnanya normal sesuai bahan. Lalu apa namanya? Rasanya tuh netral, kayak nggak ada
Aftertaste. Ya, nggak ada rasa asing yang aneh gitu kan ya. Ya. Tuh. Nah, itu semua harus ada di teori. Jangan sampai kamu tiba-tiba mak bedunduk gitu, orang Jawa bilang, oh penambahan ini berpengaruh pada mutu mie tanpa ada teorinya gitu. Karena sebetulnya hipotesis itu baru bisa disusun kalau ada teorinya. Tidak bisa serta-merta kita bilang ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, padahal kamu di teorinya nggak ada. Artinya apa? Ketika bicara tentang mie, nanti Reni harus mencari pustaka-pustaka penelitian-penelitian sebelumnya pada mie yang tadi dimodifikasi dengan macam-macam bahan tadi. Oh, penelitiannya ini yang menambahkan mie dengan biji apa, ternyata mie-nya menjadi lembek, mie-nya rasanya pahit, atau apa itu harus dikaji semua. Sehingga nanti Reni bisa menyusun hipotesis bahwa ada pengaruh penambahan bahan X ini pada mie, yaitu dalam hal tadi elastisitas, kekenyalan, rasa, aftertaste. Nah, itu kalau hanya bicara seperti nilai di sini ya nggak ada teori apa-apa yang bisa diambil. Itu ya. Ya, Bu. Kemudian ketika bicara tentang ubi jalar ungu, ini juga sama, ini komposisi gizi yang mau diacu yang mana. Di halaman 7 itu kamu menyebut sumber karbohidrat serat pangan 3 gram per 100 gram. Sudah ketemu di situ? Sudah, Bu. Oke, lalu karbohidratnya 20,12. Proteinnya 1,57. Lalu di bawahnya menurut Widiatmo dan Estiase, proteinnya jadi berapa di situ, Reni? 1,10. 1,10. Ya ini sih nggak selisih banyak. Tapi karbohidratnya jadi berapa di situ? Karbohidratnya jadi 32, Bu. 32, yang di atas tadi 20. Banyak sekali loh itu selisihnya. Ya. Pilih. Sumber pustaka atau teori yang kamu yakini yang paling benar. Diri nanti kalau ini digunakan untuk membahas mana yang baik itu yang mana menurut standarnya siapa gitu. Karena nggak jelas. Kemudian di bagian halaman 7 itu kamu juga menyebutkan tepung ubi jalar ungu adalah tepung yang dibuat dan seterusnya. Memang seperti itu cara membuat tepungnya. Dikukus dulu singkongnya, ubinya. Kalau berdasarkan si Aprilianti itu iya, Bu. Terus nanti kamu buat sendiri tepungnya pakai cara ini juga. Enggak, Bu. Lalu kamu pakai cara yang mana yang diacu? Yang di yang di itu, Bu, di halaman 24. Yang prosedur. Apa? Menurut Sri Wahyuni ini. Oh. Apakah saya bisa dimonitor? Tidak terdengar, Purna. Sekarang juga masih nggak terdengar? Sudah, Bu. Aduh. Jadi yang mau diacu ini yang mana? Yang itu, Bu, yang Sri Wahyuni. Nah, kalau ya di tinjauan pustakanya
ya Sri Wahyuni saja. Maaf Bu Purna, terputus Bu Purna. Mbak Reni bisa monitor? Bisa suara Bu Sinta jelas, Bu? Iya, saya malah terlempar gitu. Iya. Jen. Ya. Oke. Iya, semoga bisa membaik. Kita lanjutkan, Reni? Ya, Bu. Ya, jadi konsisten saja. Kamu memilih yang mana itu yang diikuti. Kalau itu tidak akan diikuti ya tidak usah ditampilkan di tinjauan pustaka gitu. Karena menurut saya aneh juga sih membuat tepung harus dikukus dulu gitu. Sama saja membuat tepung beras tidak menggiling berasnya tetapi ditanak nasi dulu, dikeringkan baru ditepungkan. Itu pasti sifatnya sudah berbeda karena partinya sudah mengalami gelatinisasi gitu. Ya. Kemudian, ya, Reni juga menuliskan di tinjauan pustaka itu membandingkan antara tepung dan pati. Tepung ubi jalar memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pati ubi jalar. Tujuannya apa ya kira-kira menuliskan pustaka ini? Sebelah mana, Bu? Di halaman 7, paling bawah. Oh, iya Bu. Soalnya kan kalau ubi jalar yang pati itu kan dia nggak karena kurang mempunyai daya simpan yang lama. Namun kalau udah dijadiin tepung itu daya simpannya relatif lama, Bu. Bisa digunain buat macam-macam juga. Pati ubi jalar itu bentuknya apa? Ubi, Bu. Pati loh. Kamu menuliskannya dengan pati itu? Oh, Tepung iya. ubi jalar memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pati ubi jalar. Tapioka itu pati singkong, itu beda dengan tepung singkong. Nah ini sama juga tepung ubi jalar beda dengan pati ubi jalar. Gitu. Nah ini membedakannya antara tepung ataukah dengan umbinya. Maksud saya umbinya, Bu. Saya putus lagi nih. Coba saya matikan kameranya ya. Ya. Jadi di bagian ini sebetulnya Reni mau membandingkan tepung dengan padi ataukah tepung dengan umbi? Dengan umbi, Bu. Bukan dengan padi ya. Bukan. Ya berarti nanti diperbaiki. Oke. Sama seperti yang saya tanyakan tadi dengan tinjauan teori seperti ini, bagian mana yang akan Reni ambil untuk menyusun hipotesis dari tepung ubi jalarnya ini? Kandungan gizinya juga, Bu. Hanya kandungan gizi lagi ya? Masih kurang. Masih kurang. Berarti kamu harus mengacu penelitian-penelitian pemanfaatan ubi jalar ini pada berbagai produk, pada mie misalnya yang pernah ada, mempengaruhi apa saja penambahan tepung ubi jalar itu. Itu. Ya. Baik, Bu. Ya. Saya kira cukup banyak artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal hasil penelitian pemanfaatan tepung ubi jalar ini pada berbagai produk mirip mie atau bahkan mie sendiri yang bisa diacu. Ya. Baik. Kemudian ke teori ketiga yaitu biji chia. Bacanya chia atau cia atau apa, Reni? Cia, Bu. Cia. Iya, oke.
Nah, ini nampaknya baru menjadi tren ya. Baik sih, tidak apa-apa. Karena memang bahan-bahan seperti ini memang harus diekspos. Oke, jadi di awal teori mengenai biji chia ini, Reni menuliskan biji chia atau dikenal sebagai chia seed merupakan salah satu bahan alami yang berpotensi sebagai alternatif pengembangan produk pangan fungsional dan memiliki dampak kesehatan yang positif. Ini maksudnya apa ya? Potensinya apa? Positifnya di mana gitu ya? Pangan fungsional soalnya dia punya. Bu Purna, suara saya terdengar. Terdengar, silakan lanjut. Saya ulangin Bu, untuk biji chia, produk pangan fungsional itu karena dia mempunyai zat-zat gizi apa yang tinggi sehingga bisa memiliki fungsi terutama buat kesehatan, Bu. Biji chia ini saya baca juga bisa mengatasi penyakit untuk penyakit hiperkolesterolemia, terus menurunkan berat badan, seperti itu, Bu. Ya, artinya ketika kamu menuliskan teori atau apapun dalam paragraf-paragraf, mestinya satu paragraf itu ada satu pokok pikiran, kemudian kalimat-kalimat yang lain itu mendukung pokok pikiran itu. Betul, kamu menyebutkan bahwa chia itu potensial sebagai pangan fungsional. Kalimat berikutnya mestinya menuliskan apa saja toh yang ada di chia, bagaimana itu dimanfaatkan. Bukan lalu beralih ke dia ditanam di Guatemala dan Meksiko, bentuknya seperti itu, warnanya hitam putih abu-abu gitu kan. Ya, Jadi setiap paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran. Kalimat-kalimatnya ya mendukung gitu. Tidak loncat-loncat seperti ini, kan seperti berteka-teki ya. Chia potensi sebagai alternatif pengembangan produk fungsional dan memiliki dampak kesehatan. Apa ya? Saya cari kok di aliennya ini nggak ada loh, kok malah muncul bentuknya kecil, oval, asalnya Meksiko gitu kan. Lalu ya, potensinya tadi di mana kan nggak muncul gitu. Itu ya. di Saya kira terakhir, Bu. Ya, jadi per alinea itu kamu menceritakan satu pokok pikiran. Baru kemudian nanti karakteristik fisiknya seperti apa, itu sudah betul. Bahwa mampu membentuk gel. Nah, di bagian ini sebetulnya kamu bisa mencari informasi lebih jauh. Dengan kemampuannya membentuk gel tadi, itu chia bisa dimanfaatkan untuk produk makanan apa, ditunjukkan oleh penelitiannya siapa saja yang sudah mengembangkan. Gitu. Maka di situ kamu bisa mengambil teori untuk menyusun hipotesis. Oh, penambahan chia itu nanti akan mempengaruhi tekstur karena dia bisa menyerap air membentuk gel. Gel itu kan penting untuk kekenyalan, gitu kan? Pola pikirnya kan harusnya seperti itu. Oke? Ya, Bu. Jadi tidak asal menulis teori itu, tidak asal banyak, tidak asal macam-macam, tetapi mana yang itu akan mendukung penelitian. Mana yang penting untuk menyusun hipotesis. Gitu, Reni? Iya, Bu Purna. Oke, lalu kita lihat ke komposisi gizi. Ya, energinya cukup tinggi ya, Ren. Iya, Bu. Lalu lemaknya juga tinggi ya. Iya. Tapi dia lemak ini, Bu, lemak baik. Lemak baik. Oke. Jadi kalau itu nanti dimanfaatkan sebagai komponen makanan bagi penderita obesitas, masih masuk? Masih, Bu. Alasannya? Karena lemak transnya rendah, terus dia malah tinggi lemak-lemak yang baik seperti omega, seperti itu, Bu.
Oke, baik. Nah, kemudian ini kan dalam penelitiannya Reni itu mau menggabungkan antara ubi jalar ungu dengan siang. Sekarang kita lihat sama-sama dalam kondisi tepung itu tadi. Sebentar. Ya, ke tabel 23 Reni, halaman 8. Sudah, Bu. Tepung ubi jalar itu kan kalorinya 354, oke lah, hampir ya. Ada selisih memang. Lalu protein ubi jalar, tepung ubi jalar berapa itu? Yang tepung 2,8, Bu. 2,8. Kemudian kalau siang berapa proteinnya? Yang chia dia 16,54. Berarti pada siang itu hampir 7 kali lipat. 6-7 kali lipat daripada tepung ubi jalar. Jadi sesungguhnya penambahan tepung ubi jalar itu enggak ngaruh gitu loh kalau untuk meningkatkan protein. Karena jauh di bawah siang. Kemudian tadi yang juga mau dijelaskan serat. Seratnya berapa di ubi jalar? 12,9. Kemudian di siang? 34,4. Nah, ini juga sama. Kalau disebutkan tepung ubi jalar itu kaya akan serat dibandingkan dengan siang, nggak ada apa-apanya. Hanya sepertiganya. Mengapa Reni tidak fokus saja pada siang? Karena sebetulnya penambahan ubi jalar ungu menjadi minor, menjadi apa namanya ya? Menjadi nggak bermakna begitu. Proteinnya jauh di bawah siang, seratnya hanya sepertiganya, gitu. Jadi seolah-olah tidak bermakna begitu penggunaan tepung ubi jalar pada mie, karena sudah ada siang. Gimana menurut Reni? Kemarin tuh kepikirannya memvariasikan, Bu. Tapi kalau usulan Bu Purna seperti itu, apakah tepung ubi jalarnya boleh dihapuskan seperti itu, Bu? Saya nggak mengusulkan, saya hanya mengajak kamu berpikir kritis gitu. Ketika kita menggunakan bahan sesuatu untuk menginovasi, untuk memperbaiki, ya memang worth it. Worth it itu apa ya? Bernilai, bermakna. Tidak sekedar memvariasi, wong mie-nya itu baik-baik saja toh. Tadi kan saya bilang mie-nya itu baik-baik saja. Tetapi kita yang berkepentingan untuk memecahkan masalah dengan membuat inovasi produk yang tadi memiliki syarat-syarat untuk bisa digunakan sebagai intervensi gizi obesitas menurut Reni tadi. Nah, maka bahan-bahan yang digunakan itu ya memang yang mengarah ke sana, gitu. Gitu. Nanti kita lihat lagi di dalam metode penelitian bagaimana penggunaan dua bahan itu tidak sederhana kalau dalam penelitian. Ya. Nanti kita lihat ketika bicara tentang metode penelitian. Saya hanya akan mengajak ketika Reni menyebutkan nanti muncul juga di kerangka teori bahwa ubi jalar itu menjadi sumber serat. Lewong hanya sepertiganya dari sia kok. Sumber seratnya ya si sia itu. Proteinnya juga kalah dibandingkan dengan sianya. Gitu ya? Iya, Bu. Itu ya? Ya, nanti dipertimbangkan lagi. Oke. Nah, tentang serat sudah saya kira cukup banyak. Ini nanti bisa dimasukkan sebagai ditata ulang saja sebagai yang mau ditonjolkan ketika mau mengembangkan produk makanan untuk intervensi gizi obesitas. Itu memang harus serat tinggi, terutama apa? Serat larut ataukah serat tidak larut, gitu ya? Iya, Bu. Itu yang lebih ditonjolkan, ya. Itu. Lalu salah tulis ya, ada hemilosa. Hemilosa itu enggak ada. Adanya hemiselulosa. Iya, oke. Lalu ketika bicara tentang serat, itu ya tidak hanya pada sayur.
semua jenis serat itu hanya dikelompokkan menjadi dua, baik itu di sayur, di buah, di apalagi misalnya biji, yaitu ya hanya dibedakan menjadi larut dan tidak larut. Di halaman 10 kan kamu hanya mengkhususkan pada sayur. Lalu oke, nah, halaman 11 itu panjang banget, nggak ada sumbernya. Nanti dituliskan sumbernya apa. Ya. Kemudian di bagian akhir dari serat itu ini Reni seperti berteka-teki lagi. Serat makanan sangat baik untuk kesehatan tubuh asalkan jumlah yang dikonsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan. Mengkonsumsi makanan jenis apapun dalam jumlah yang berlebihan secara langsung akan memberikan pengaruh negatif pada tubuh. Apa yang dimaksud ini juga nggak jelas toh. Kelebihan atau kekurangan jumlah asupan serat makanan dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan pada kerja organ. Mana yang terganggu? Kalau banyak serat, apakah mengganggu, Reni? Enggak, Bu. Enggak kan? Ya paling kalorinya rendah. Bagi orang obesitas kan nggak masalah. Karena dia malah justru merasa kenyang tanpa harus mengasup kalori yang tinggi. Begitu. Jadi kita jangan berteka-teki lah. Kalau memang memberi contoh ya contoh yang konkret begitu. Ya, karena ini kan jadi nggak jelas. Kelebihan atau kekurangan akan berakibat langsung pada tubuh akibat mana? Gitu. Ya. Kemudian ya mutu organoleptik ini tidak harus secara spesifik tertulis. Artinya dalam setiap bagian tadi Reni sudah menyebutkan pustaka-pustaka dari penelitian sebelumnya yang mengevaluasi sifat-sifat organoleptik. Tadi misalnya ketika mie ditambahkan tepung X, organoleptiknya seperti apa? Ketika ditambah biji ini, organoleptiknya seperti apa? Itu sebetulnya secara langsung, secara apa namanya? Secara konkret sudah bisa meng-guide, me-leading, membimbing Reni untuk bisa melakukan penelitian begitu. Ya, tidak perlu ada teori tersendiri tentang mutu organoleptik begitu, karena itu harusnya sudah masuk melalui telusur pustaka penelitian-penelitian sejenis yang meneliti tentang mutu organoleptik begitu. Oke? Iya, Bu. Karena kita tidak sedang kuliah tentang uji organoleptik, gitu. Tinggal memanfaatkan saja. Ya, kemudian di bagian akhir di halaman 14 itu kita masih bicara tentang teori, jadi tidak perlu menyebutkan pengujian organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan pada mie basah tepung ubi jalar ungu yang diberi penambahan tepung chia akan dinilai warna aroma. Ini kita masih bicara tentang teori, belum bicara tentang penelitian yang akan dilakukan. Gitu. Oke. Baik, nah maka nanti untuk kerangka teorinya silakan juga disesuaikan. Artinya tadi Reni harus menambahkan bagian-bagian sejak dari mie, obesitas, lalu chia dan sebagainya, penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan, yang itu akan menuntun Reni menyusun kerangka teori yang jelas, gitu, ya. Ya, jadi tinggi serat, ubi jalar ungu tinggi serat sudah, ya. Gimana Reni? Sudah Bu pernah. Tadi terputus. Halo, apakah suara? Sudah Bu Purna. Oke. Ya, jadi ketika bicara oke, ini nampaknya internet
Purna masih terputus-putus, Bu Purna. Sama saya ini, hari ini saya ditendang berkali-kali. Ini Reni juga keluar apa ya? Oh Iya, enggak Bu. ya? Aku terlempar barusan. Aduh. Ada. Oh iya. Oke, kita lanjutkan Reni. Iya, Bu. Ya, jadi untuk kerangka teori maka nanti harus disusun ulang karena Reni juga teorinya pustakanya tadi juga menyesuaikan ya. Iya, Bu. Sekali lagi, apakah tepung ubi jalar ungu mau dimasukkan sebagai komponen atau tidak, saya kembalikan ke Reni. Setelah kita diskusi tadi membandingkan antara tepung ubi jalar ungu dengan xia, ya, itu. Saya terputus lagi apa ya? Iya, barusan tidak terdengar, Bu Purna. Mbak Reni, Bu Purna terlempar ya? Saya tidak mendengar suara Bu Purna, Bu Sinta. Oh. Bentar, kita cek dulu. Bu Purna monitor. Iya, ini saya dengar, tapi ini kok internet saya, oh ya, barusan Oh, ya. sambung lagi. Ya. Sampai di mana ini tadi? Wah, bikin moodnya hilang ini ya. Kerangka teori, Bu. Oke, jadi Reni nanti kerangka teorinya menyesuaikan dengan pustaka yang tadi kita sepakati disusun ulang, dilengkapi, diperbanyak jurnal yang melakukan penelitian sejenis supaya membantu Reni untuk menyusun teori yang relevan. Iya, Bu. Gitu ya. Oke. Lalu ya seperti apa namanya? Kalau itu tidak kalau itu tidak diuji, kalau itu tidak berkait, tidak usah dituliskan. Seperti vitamin B, apakah akan diuji? Ya. Sumber omega 3, apakah Tidak. akan diuji? Tidak kan? Ya, jadi nanti yang relevan saja. Kita efisien saja kalau penelitian itu. Tidak usah gladrah, tahu gladrah nggak ya? Ya pokoknya yang berkaitan dengan bagaimana masalah yang dirumuskan itu dipecahkan, gitu. Tidak usah sampai kemana-mana. Itu. Lalu ke kerangka konsep. Ya, kita ke kerangka konsep. Tadi Reni setuju nampaknya bahwa karakteristik fisik yang memang harus diuji. Karena itu merupakan parameter mutu dari mie. Apa tadi, Reni? Elastisitas, Bu. Yang fisik. Bu Purna, apakah Halo, Bu Purna.
Monitor Bu Purna. Bu Purna. Belum terdengar ya Mbak Reni? Iya, belum, Bu. Mas, ini aku agak Monitor Bu Purna. Masih di mute, Bu Purna. Halo, Rani. Halo, Bu Purna. Sudah terdengar. Bu Sinta dan Pak Rian monitor. Monitor Bu, udah jelas Bu sekarang. Dalam ya Bu. Iya. Oke. Bisa menangkap? Sudah bisa, Bu, sekarang. Baik, kita ke kerangka konsep ya. Ya, tadi untuk karakteristik sensoris, oke, tentu saja harus diperkuat di teorinya. Lalu karakteristik kimiawi, coba kita lihat mengapa diperlukan pengujian air, Reni? Untuk mengetahui kualitas basahnya itu, Bu, apabila terlalu banyak, takutnya masa simpannya pendek gitu loh, Bu. Iya, mie basah kan memang tidak untuk disimpan dalam jangka waktu lama kan ya? Iya, Bu. Maksudnya tidak Artinya air ini gitu. untuk menjawab. Maksudnya apa? Maksudnya? Halo, Bu Purna. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, yang tadi saya bilang itu untuk apa namanya, melihat kualitasnya, soalnya kan mie basah, jadi kadar airnya sangat berpengaruh. Oke. Artinya kamu tahu asal-usulnya mengapa kadar air itu perlu diuji, karena tadi bahan yang ditambahkan yaitu sia, punya kemampuan membentuk gel, menyerap air, gitu kan ya? Itu. Iya, Bu. Jadi ini harus dilihat pengaruhnya pada kadar air. Nah, sekarang kalau kadar abu, dasarnya apa? Mengapa diuji kadar abu? Awalnya untuk melihat mineral, Bu, tapi sepertinya tidak diperlukan. Ya, artinya kalau hanya ingin tahu, ingin apa itu bukan ya, itu hanya memenuhi keinginan tahu gitu. Tetapi apakah kadar abu ini berpengaruh atau tidak? Ya kita lihat di sia itu apa namanya? Apakah dia sumber mineral, kaya mineral, dan bagaimana, dan apakah informasi itu diperlukan ketika kita mau menyediakan produk untuk intervensi gizi obesitas seperti tadi Randy sudah mantap dengan konsep itu gitu. Apakah mineral penting untuk konsep makanan untuk intervensi gizi obesitas? Ya. Protein saya kira oke. Karbohidratnya ini by difference ya.
Ya, serat pasti karena memang itu menjadi apa namanya parameter utama dari penelitian. Ya. Kemudian kalau tadi Reni mau menginovasi produk untuk intervensi gizi obesitas, ya memang mau nggak mau harus sampai ke kalori, perhitungan jumlah kalori per porsi gitu. Kalorinya bisa dihitung dengan rumus yang sudah kita pelajari sepanjang kalian kuliah. Oke. Lalu untuk karakteristik fisik tadi juga perlu diuji ya. Elastisitas. Ya, elastisitas atau kekenyalan. Kemudian ya di bagian bawah dari kerangka konsep yang Reni tuliskan, coba dibaca di kalimat mulai dari penelitian yang dilakukan ini. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Adriani, Islamia, dan Mintamini. Maksudnya formulasinya. Monitor Bu Purna. Iya, Reni, bagaimana? Saya tidak bisa mendengar suaramu. Sudah terdengar sekarang, Bu Purna? Belum, Bu Purna. Sekarang sudah. Coba, silakan. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Adriani, Islamia, dan Mintamini. Selanjutnya, produk formulasi akan diuji mutu organoleptik. Yang di bawah, di alinea ke bawah. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan variabel independen, yaitu substitusi ubi jalar ungu dan penambah berbeda. Sedangkan untuk variabel dependen adalah mutu organoleptik dan pengujian kimia. Maaf, Bu Purna, apakah suara saya terdengar? Mbak Reni, kita pending 5 menit ya. Ini Bu Purna baru perbaikan jaringan. Bagaimana di sini? Kita pending 5 menit karena Bu Purna sedang perbaikan jaringan di ruangannya. Ya. Tidak ada suaranya. Mbak Reni, bisa monitor? Sekarang Bisa dengar? terdengar. Oh ya. Sekarang terdengar. Oke, baik, kita pending 5 menit ya Mbak. Oh iya. Ya, karena Bu Purna sedang perbaikan jaringan di ruangannya. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Yang disetujui.
Soalnya aku tinggal. Kita selesai ya, Mas. Tak selesai ya. Apa jenenge? Berarti ini mlebu ning kono apa, Mas? Oh. Oh gitu. Ora. Bu Sinta, Reni, Pak Rian, sudah bisa monitor? Sudah Bu, sudah jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan, J. Baik. Terima kasih, Mas. Ternyata harus ada device tambahan ini. Ya, baik. Tadi sampai kerangka konsep ya, Reni. Silakan dibaca di bagian yang akan kita diskusikan. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan variabel independen, yaitu substitusi tepung ubi jalar ungu dan penambahan tepung biji chia pada proporsi yang berbeda-beda, sedangkan untuk variabel dependen adalah mutu organoleptik dan pengujian kimia. Oke, saya ingin bertanya, berarti di sini ada dua variabel independen ya? Iya, Bu. Ada dua variabel independen, yaitu substitusi tepung ubi jalar ungu dan penambahan tepung biji chia. Oke, dengan variabel independen dua ini nanti akan berpengaruh pada rancangan penelitian dan rancangan analisis statistik juga harus menyesuaikan. Dan itu ya menurut saya sih cukup kompleks. Lalu di sini muncul istilah substitusi, padahal di judulnya tidak ada. Jadi konsisten saja. Apa mau substitusi atau mau tadi apa? Campuran, gitu kan? Tadi kan campuran terigu dan tepung ubi jalar. Lalu di sini muncul substitusi tepung ubi jalar ungu. Karena itu dua peristilahan yang menurut saya beda banget antara substitut dan campuran, gitu ya. Nah, kalau variabel independennya 2, maka sekarang kita masuk ke metode penelitian dan kita lihat apakah rencana atau desain penelitian yang akan dijalankan Reni itu bisa mengakomodasi dua variabel independen. Gitu. Ya. Oh ya, penulisan hipotesis nanti disesuaikan dengan rumusan masalah, sudah saya catat di sini. Kemudian tidak perlu dalam kurung F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Itu belum, itu nanti di analisis statistik. Iya. Ya. Ya, penelitiannya pasti eksperimental ya. Nah, untuk penelitian eksperimental itu kan rancangannya macam-macam. Reni memilih rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap itu biasanya hanya digunakan untuk satu variabel independen. Jadi pengaruh X terhadap Y. Gitu. Tapi kalau variabel independennya 2, tadi substitusi tepung ubi jalar ungu dan penambahan biji chia, itu artinya 2 variabel karena masing-masing punya taraf yang beda-beda, itu mestinya nggak bisa pakai rancangan acak lengkap, tapi pakai rancangan acak faktorial dengan 2 variabel bebas. Faktor A yaitu terigu, substitusi terigu dengan atau persentase tepung ubi jalar ungu, kemudian yang faktor B itu penambahan biji chia. Nah, kalau pakai faktorial itu nanti Reni bisa melihat misalnya mengukur tadi kekenyalan ya, kekenyalan misalnya sampel perlakuan P3 itu semakin kenyal. Nah, itu bisa dilihat apakah semakin kenyalnya itu karena penambahan ubi jalar ungu yang 15%, ataukah karena penambahan biji chia 15%, ataukah karena kedua-duanya berinteraksi meningkatkan kekenyalan. Tapi kalau pakai rancangan acak lengkap kita nggak bisa lihat. Tuh. Iya, Bu. Bisa membayangkan kompleksitasnya kalau kamu pakai 2 variabel. Bisa. Nanti akan saya sesuaikan.
Menyesuaikannya yang kemana? Ke faktorial ataukah satu variabel saja? Satu variabel saja. Berarti yang tidak akan diteliti yang mana? Yang ubi. Yang ubi ungunya nggak usah dipakai ya. Iya. Apalagi tadi hasil diskusi kita, kalau memang itu mau sebagai sumber zat gizi protein dan serat kan tidak jauh di bawah dari SIA. Iya, Bu. Gitu, Reni? Iya, Bu Purna. Ya. Oke, jadi variabel independennya satu saja ya, biji SIA. Prosentasenya, bagaimana menentukan prosentasenya? Caranya? Terigunya 100% semua, Bu. Terigunya 100%. Oke, berarti ini bukan substitusi, tapi Bukan. penambahan. Iya. Penambahan. Berapa banyak yang ditambahkan, Reni? 5, 10, sama 15. Mengapa kamu pilih angka itu? Referensi, Bu. Ada referensinya? Ada, Bu, Penelitian yang sejenis mana? Yang mana? ada, Bu, yang Adriani. Maaf, Bu Purna. Referensi yang mana, Reni? Yang Adriani. Oh, Adriani. Adriani. Oke, kita coba lihat ya. Adriani, pemanfaat bubuk biji chia dalam mie basah substitusi tepung mokaf. Oh ya, ini berapa persen yang dicobakan? Itu tadi 5, 10, 15 tadi. Sama 15. Oke, baik. Ya. Baik, jadi penambahan ya, bukan substitusi ya. Ada yang baru. Iya, Bu Purna. Baik, kita ke definisi operasional. Ya. Jadi ya nanti ini disesuaikan pasti. Nah, sekali lagi konsisten apakah tadi substitusi atau penambahan, silakan Reni menentukan, memantapkan gitu. Karena kalau sampai 15% itu sebetulnya cukup besar juga sih ya. Cukup besar, artinya ketika ada bahan-bahan lain yang jumlahnya tetap, misalnya adonannya itu berbasis 100 gram, berarti yang 15% kan menjadi 115 gram. Padahal telur yang ditambahkan sama, garam, kemudian soda abu, dan sebagainya kan tetap begitu. Tapi kalau substitute ya mengurangi jumlah terigunya gitu. Tapi nggak masalah kalau memang Reni mantapnya penambahan ya it's okay. Oke, kita ke ya mutu organoleptik warna. Kalau bicara warna, Maaf, Bu Purna, suaranya tidak terdengar. ya. Kalau menarik tidak menarik itu warna atau kenampakan ya Reni? Lebih ke kenampakan, Ibu. Lebih ke kenampakan ya. Kalau warna, color itu kan sudah jelas. Mejiku, hibiniu itu warna. Tapi kalau appearance, penampakan, ya itu tadi bisa menarik tidak menarik gitu. Ya. Lalu aroma. Nah ini biji siak itu ada aroma tertentu enggak, Ren? Enggak, dia tidak ada ini. Enggak ada aromanya. Artinya apakah aroma ini perlu diteliti ketika kita tahu bahwa bahan dasarnya itu tidak ada aroma yang khas, ataukah nanti aroma dan rasa itu menjadi satu, menjadi flavor, cita rasa.
Karena kalau bicara tentang, oh ya ini sudah cita rasa. Cita rasa itu kan sebetulnya kombinasi antara bau dan rasa. Rasa itu ada asin, manis, pahit, asam, gurih, umami, ya itu 5 rasa dasar. Ya. Nah, aroma berarti aromami yang sangat kuat, tidak kuat, sangat kuat itu nggak perlu ya. Karena Iya. siang kan nggak ada aroma khas tertentu. Gitu Reni. Baik Bu Purna. Lalu mutu organoleptik tekstur sangat tidak kenyal, artinya apa tadi Reni? Tidak kenyal itu artinya? Tekstur ya Bu. Iya, tekstur yang tidak kenyal itu artinya apa? Yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Elastis Bu. Tidak elastis, artinya dia mudah putus, ya toh? Iya Bu. Jadi teksturnya, yang dimaksud tekstur tidak kenyal itu, ya coba nanti kamu pelajari karakteristik mie itu. Kekenyalan dengan elastisitas itu sama atau tidak, begitu. Karena elastis itu bisa ditarik, diregangkan sampai batas tertentu. Itu bisa, saya kira bisa diuji dengan alat ya. Tapi kalau kenyal tidak kenyal ya dengan sensoris. Kenyal tidak kenyal itu, kalau tidak kenyal itu bisa artinya lembek, itu juga bisa. Ya. Gitu. Nah, kemudian cita rasanya dari sangat tidak suka sampai sangat suka, penerimaan keseluruhan oke. Tadi aftertaste perlu nggak diuji? Tidak perlu Bu. Tidak perlu ya. Siang nggak punya rasa yang kuat gitu. Iya. Oh ya, oke. Kalau tidak perlu ya nggak usah diuji. Artinya bahwa Reni betul-betul menguji hanya memang yang diperlukan, yang sesuai untuk pemecahan masalah, begitu. Oke? Iya Bu. Oke. Kemudian alat dan bahan ya boleh sih dipisah-pisahkan seperti ini, mau jadi satu juga nggak apa-apa. Karena misalnya alat dan bahan pembuatan tepung dengan alat pembuatan mie basah itu kan sama-sama pakai timbangan, ditulis 2 kali, ya itu kan apa namanya ya, pemborosan menurut saya. Artinya alat penelitian langsung saja ditulis mendatar gitu. Bahannya ubi ungu. Nah ini ubi ungunya diperoleh di mana, karakteristiknya seperti apa gitu. Ya, itu yang harus dijelaskan. Ya. Karena penelitian itu harus reproducible, jadi bisa diulang oleh orang lain. Ya. Nah, supaya bisa diulang oleh orang lain, harus jelas bahan yang digunakan itu apa, mereknya apa, karakteristiknya seperti apa, diperoleh di mana, gitu. Ya. Oke, kemudian, oh ya karena tidak jadi pakai tepung ubi jalar ungu, maka nggak perlu pakai natrium metabisulfit ya, nggak perlu kan ya? Iya Bu. Ya. Kemudian biji siak itu mudah didapatkan ya, Reni? Iya Bu, ada yang jual. Di pasar tradisional atau supermarket, kemasan atau kiloan? Ada Bu. Ada Ibu. Mudah ya diperoleh ya? Iya Bu. Oke. Itu bentuknya kering? Iya Bu. Oke. Ya, yang penting di dalam bahan ini tadi karakternya jelas. Oke, nah lalu untuk prosedur pembuatan tepung biji siak, ini kan ada proses penyangrean, gitu ya.
Iya, Nah, Bu. itu harus jelas suhunya berapa atau mungkin berapa lama. Kalau misalnya tidak diatur dengan suhu, pakai kompor ya api kecil atau api sedang, berapa menit atau sampai terjadi perubahan seperti apa, itu harus jelas kalau kita bicara tentang prosedur. Sekali lagi bahwa prosedur penelitian itu harus reproducible, artinya bisa diulang oleh orang lain dengan hasil yang sama. Gitu. Maka harus sejelas-jelasnya. Kemudian untuk prosedur pembuatannya, oh ini masih ada penambahan tepung tapioka juga ya. Iya, Bu. Oke, saya kira itu. Lalu untuk uji organoleptiknya pakai 30. Sebentar. Ya, di uji organoleptiknya Reni menyebutkan hedonic scale. Hedonic scale itu artinya apa ya, Reni? Hedonic scale kesukaan. Kesukaan. Tapi tadi Reni menuliskan ada kekenyalan, sangat kenyal dan tidak kenyal. Iya, Bu, salah. Ya. Harusnya Bukan salah, diferentasi. artinya kamu tidak hanya menggunakan hedonic scale, tetapi juga uji pembedaan juga. Jadi kombinasi antara uji pembedaan dan uji kesukaan atau hedonic scale. Ya, jadi hedonik itu hanya untuk uji kesukaan, termasuk menarik tidak menarik itu kesukaan. Tetapi ketika sudah sampai membedakan tadi misalnya tekstur, membedakan aftertaste kalau ada, membedakan cita rasa, itu uji pembedaan, gitu ya. Baik, Bu. Untuk uji-uji yang lain, saya kira tidak masalah. Nanti silakan disesuaikan dengan apa namanya analisis yang memang akan digunakan. Lalu untuk analisis statistiknya pakai ya. Pakai apa ini? Pakai SPSS. SPSS versi 23, oke. Ini yang di SPSS hanya hasil uji organoleptik saja ya? Yang lain tidak diuji? Enggak. Hasil. Tadi misalnya karena datanya 30, Bu. Misalnya tadi menguji kadar air, yang diuji kadar air sampel yang mana? Maksudnya dari 4 sampel tersebut, Bu. Atau bagaimana? Ke-4 sampel, tetapi hanya 1 kali ya, tidak ada pengulangan pengujian ya. Misalnya batch pertama Reni membuat 4 macam mie, itu lalu diambil data apa? Kan di rancangan penelitiannya ada 4 perlakuan, 3 kali ulangan kan ya? 1 kontrol, 3 perlakuan, 3 ulangan. Iya. Nah itu ketika membuat macam-macam ulangan itu Reni menguji apanya? Menguji ini nilai gizinya, Bu. Ya berarti kadar air, kadar protein, kadar apa tadi lemak, gitu kan? Serat. Iya. Gitu. Berarti ada 12 data kan ya? Iya, Bu. Itu bisa dianalisis statistik enggak? Enggak. Enggak bisa? Kenapa? Karena kurang dari 30. Untuk penelitian-penelitian eksperimental, apakah harus 30 jumlah datanya untuk bisa dianalisis statistik? Coba cek lagi ya di metode penelitiannya. Iya. Kalau penelitian sosial sih memang datanya harus banyak mungkin. Tetapi untuk penelitian eksperimental yang ada pengendalian kondisi itu biasanya tidak diperlukan jumlah data yang banyak karena variabilitasnya, keragamannya itu rendah.
Tuh. Baik, Bu Purna. Jadi sebetulnya bisa dianalisis statistik. Oke, itu dari saya. Saya kira sudah cukup. Ini sudah panjang banget yang saya, dan diselingi foto sambung tadi. Maka dari saya sudah cukup. Reni, silakan nanti hasil diskusi kita bisa digunakan untuk perbaikan. Lalu berikutnya saya serahkan waktu kepada Pak Rian dan Bu Sinta untuk melanjutkan diskusi ini. Terima kasih Ibu Purna. Mungkin saya mohon izin mendahului Bu Sinta. Oke, monggo Pak Rian. Terima kasih Ibu Purna. Mbak Reni, yang pertama Provisiat sudah bisa menyelesaikan proposal untuk penelitiannya. Yang kedua, mungkin dokter melengkapi dari apa yang sudah banyak disampaikan oleh Ibu Purna, nanti terkait dengan tata naskah, kemudian beberapa untuk penulisan nanti bisa diperbaiki. Yang ketiga, terkait dengan panelis, apakah bisa mungkin bisa dideskripsikan lebih detail yang akan menjadi panelis ini siapa, kemudian kriterianya bagaimana yang akan jadi panelisnya. Menurut Mbak Reni bagaimana? Apakah bisa? Bisa, perlu. Oke. Kemudian untuk membantu nanti di dalam proses penelitian juga, apakah juga bisa dilengkapi terkait dengan nanti alur penelitian sesuai dengan hasil diskusi kita pada saat hari ini, dan kemudian nanti rencana waktu untuk pelaksanaan kegiatan penelitiannya. Ya, baik dokter. Ya, supaya nanti punya pegangan ya yang lebih pasti terkait dengan pelaksanaan ini, dan jangan sampai nanti terjadi kendala-kendala terkait dengan pelaksanaannya. Saya kira itu Mbak Reni, dan waktu kembalikan untuk Bu Purna. Terima kasih Bu. Ya, matur nuwun Pak Rian. Lanjut monggo Bu Sinta selaku pembimbing 1. Terima kasih Bu Purna. Pertama Bu Sinta mengucapkan Provisiat kepada Mbak Reni yang sudah menyelesaikan seminarnya pada hari ini. Yang kedua, terima kasih Bu Purna atas segala masukan, saran yang sudah diberikan kepada Mbak Reni. Nanti kami akan coba adaptasikan dari segala masukan Bu Purna tadi, mulai dari judul, latar belakang, permasalahan yang akan kami ambil ya tadi. Untuk di bab 2 juga lebih penekanan pada standar mutunya, pemilihan pustaka-pustaka, baik juga penunjang-penunjang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, konsistensi dalam menggunakan langkah pembuatan atau prosedur pembuatan, baik yang ada di bab 2 ataupun nanti disesuaikan dengan yang ada di bab 3. Juga pada kerangka teori, kerangka konsep, dan juga pada bab 3 penentuan untuk nanti menggunakan RAL atau faktorial nantinya. Dan sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Bu Purna. Bu Sinta ingin menambahkan sedikit untuk di halaman 9, Mbak Reni. Mungkin Mbak Reni bisa membuka di situ di paragraf keduanya, Mbak Reni memang menjelaskan bahwa biji chia ditemukan dalam jumlah yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis biji-bijian lain. Di sini menurut Bu Sinta langkah baiknya untuk membandingkan berarti bisa dibandingkan dengan biji-biji yang lain. Jadi memang di sini kita kelihatan jelas bahwa biji chia ini kandungan seratnya atau protein atau yang dipotret oleh Mbak Reni itu tampak jelas dibandingkan dengan biji-biji yang lain. Begitu ya Mbak Reni? Itu ya untuk halaman 9. Selanjutnya tadi Dr. Yantono sudah menyampaikan untuk panelis, nanti Mbak Reni juga
menambahkan informasi jelas di situ bagaimana kriterianya dan mahasiswa dan tuliskan ya sasaran tepatnya di mana dan mungkin usia, jenis kelamin dan sebagainya itu ditambahkan di halaman 27. Selanjutnya untuk di halaman 30 di sini Mbak Reni nanti fokusnya untuk serat kasar atau serat pangan ya Mbak Reni. Yang akan dianalisis nanti. Nanti bisa dikaji lagi ya. Nanti bisa dikaji lagi ya. Jadi serat pangan atau serat kasar nanti fokusnya di situ. Selanjutnya untuk di lampiran, di sini kan Mbak Reni langsung menunjukkan info concern, alangkah lebih baiknya nanti kita tambahkan, Mbak Reni menambahkan untuk lembar penjelasannya dulu, begitu. Lembar penjelasannya, di situ juga ada isi mungkin kandungannya, untuk mengantisipasi mungkin ada yang alergi terhadap kandungan-kandungan yang ada pada biji chia tersebut. Dan juga mungkin Mbak Reni bisa menambahkan dari Mbak Reni akan menyiapkan obat ataupun tenaga kesehatan yang akan mendukung proses info concern atau organoleptik ini berjalan dengan baik dan lancar. Setelah itu baru lembar info concern-nya. Jadi sebelum ini Mbak Reni menambahkan lembar penjelasannya dulu. Begitu saja dari Bu Sinta, cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Sinta, saya kembalikan ke Ibu Purna. Ya, baik. Terima kasih Bu Sinta sudah melengkapi, sudah mencatatkan tadi diskusi kita sehingga nanti harapannya Reni bisa melakukan revisi dengan baik karena sudah dibantu Bu Sinta catatan-catatan perbaikannya. Menurut Reni dengan perbaikan semacam ini atau masukan dari kami di tim penguji, apakah ada sesuatu yang disampaikan, keberatan mungkin atau apapun, silakan kalau ada tanggapan. Semua saran dari Bu Purna, Bu Sinta, dan Pak Dokter saya terima. Terima kasih atas masukannya. Oke, baik. Jadi bisa diterima ya. Ya. Nah, nanti revisi proposal atau proposal yang sudah direvisi ini akan menjadi dasar bagi aneka macam pengurusan surat-surat yang demi legalitasnya kegiatan penelitian. Kira-kira Reni butuh waktu berapa untuk melakukan perbaikan? Sekitar seminggu saja, Bu Purna. Sanggup ya seminggu? Ya, karena tadi cukup banyak, karena latar belakang dan tinjauan pustakanya cukup harus banyak mencari jurnal-jurnal pendukung yang akan bisa menuntun penelitiannya menjadi lebih baik. 1 minggu dari hari ini? Boleh, Bu Purna. Oke, baik. Baik, karena ujian kita dibatasi, sekarang nggak boleh lebih dari 2 jam, ini sudah 11.55, maka pas waktu yang disediakan, kita bisa mengakhiri. Terima kasih untuk Bu Sinta dan Pak Rian yang sudah mendampingi Reni menyusun proposal hingga bisa diujikan pada siang hari ini. Dan nanti masih mohon kesediaannya untuk bisa mendampingi di dalam revisi, sehingga nanti pelaksanaan penelitiannya bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih juga Reni, Provisiat sudah melampaui ujian proposal. Tidak ada pernyataan lulus tidak lulus, begitu. Maka yang perlu ditegaskan bahwa Reni menerima masukan, saran, catatan, dan akan segera melakukan revisi. Itu yang penting, gitu ya. Kemudian ya, terima kasih juga untuk semua teman-teman Reni yang sudah mensupport dan mungkin tadi membantu apakah share screen atau bantuan-bantuan lain sehingga Reni bisa melaksanakan ujian proposal pada siang hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur dan puji Tuhan. Semoga nanti untuk proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Provisiat, Reni. Terima kasih Bu Purna.